Kehidupan selebritas Nia Ramadhani tak ubahnya roller coaster. Meski jarang sekali turun bahkan kerap menanjak, namun ia juga tak luput dari kesalahan. Sejak kecil hidup Nia sudah kelam, bahkan beranjak dewasa mulai terjerumus ke narkoba. Hingga pada akhirnya dipenjara bersama suami tercinta, Ardi Bakri. Kehidupan yang menarik itu pantas dituangkan dalam sebuah buku cerita Ade yang ditulis oleh Pidi Baik. Simak video selanjutnya. Cara untuk saya lebih mudah memaafkan diri saya. Jadi dengan terbuka pada semua orang, saya merasa lebih mudah ngejalanin hidup gitu. Jadi nggak ada lagi yang diumpet-umpetin. Tapi ini juga adalah satu keputusan yang besar, karena saat kita membuka lebar hidup kita, pasti orang-orang akan ikut masuk ke dalam situ dan ikut berkomentar dan menilai sesuai dengan pikiran mereka masing-masing. Tapi ya itu udah keputusan yang saya ambil, jadi konsekuensinya seperti apa akan kita hadapi. Tapi susah nggak sih dalam menulis dan juga berapa lama sehingga jadi buku? Tulisan itu kan sebenarnya di awal emang nggak rencana untuk dibikin buku, tapi tulisan yang aku bikin untuk menggali diri aku sendiri, untuk lebih kenal diri aku sendiri. Terus juga gitu menulis ilmu-ilmu dari konselor dan juga psikolog dan juga bauter juga aku tulis semuanya di situ. Pada saat at the end of the proses yang kita lalui dan sudah selesai, akhirnya pas aku lihat kayaknya buku ini bisa dikompil menjadi sebuah novel cerita seorang tokoh dari masa kecil sampai besar, dan banyak yang bisa dipelajari dari buku itu, baik dari kesalahan-kesalahan saya dan juga ilmu-ilmu yang dikasih sama konselor kan aku juga bagikan di situ, jadi mungkin bisa dipraktekkan. Berapa lama tuh Prosesnya ya itu selama kita di sini itu 10 bulan. udah jadi buku? Iya, tetapi kan itu cuma tulisan harian. Setelah itu aku bekerja sama Ayah Pidi Baik untuk dibikin menjadi sebuah novel. Jadi dia yang menyambungkan lah satu demi satu. Tadi mungkin sebelum masuk ke tadi kan dikatakan ada masalah-masalah yang belum selesai kamu selesaikan. Ketika ada di sini, sadar kamu masalah yang selesai itu yang kamu paling sadar tuh apa sih? Masalah belum selesai waktu dulu. Enggak, banyak hal-hal yang aku pikir aku oke-oke aja, tapi ternyata tidak. Yaitu dalam pernikahan aku kurang bisa untuk mengungkapkan perasaan aku. Kadang suka hal-hal sepele, kadang-kadang kayak kita takut dia lagi banyak kerjaan jadi kita nggak mau cerita. Nah itu nanti tertumpuk dan ternyata itu nggak baik buat kita. Terus udah gitu waktu aku masih kecil juga banyak hal-hal yang ternyata aku juga tidak bisa mengungkapkan perasaan aku, akhirnya menumpuk sampai besar. Banyak sih hal-hal yang aku nggak mampu. Yang jelas yang paling besar kesalahan aku adalah ketidakmampuan aku dalam berkomunikasi secara sehat. Tapi sekarang setelah belajar, ya semuanya lebih enteng. Kayak gitu kan ya? Iya. Tapi bisa dikatakan kayak titik Melihat kesetiaannya Ardi, ya sangat bersyukur. Aku sangat bersyukur punya Ardi sebagai suami aku. Dan Enggak, aku yang beruntung. Dan alhamdulillah kita berdua terus kuat menjalani semuanya. Sama sekali tidak ada kata-kata ingin menyerah di antara kita berdua. Total berapa halaman sih di buku ini? Hampir 200. Dan apa yang paling mungkin yang menarik? Kalau buat aku semuanya menarik karena ini kan dari masa kecil sampai gede. Walaupun semua di situ namanya disamarkan. Jadi biarkan orang-orang yang connecting the dots. Semuanya diceritain dari aku masa pacaran, gagal, sebelum ketemu Ardi, akhirnya ketemu Ardi, sampai dengan kejadian kemarin semuanya aku ceritain. Tapi memang nggak ada nama asli di situ. ini bisa dikatakan ini menjadi satu titik balik di mana kemarin kan John dengan permasalahan, terus kayak semacam nemu di sini kayak nemu oke, akhirnya terlahir kembali di titik balik yang sudah pernah dirimu lalui, atau seperti apa sih keluar dari Sebenarnya sih aku menemukan diriku yang baru dan lebih sehat ini ya pada saat setelah belajar di sini gitu. Tapi buku ini menjadi tahap selanjutnya untuk
langkah aku supaya lebih berani aja, supaya lebih terbuka sama orang, dan juga mungkin nanti setelah anakku yang 2 lagi gede, kan yang baru tahu yang pertama, mungkin yang 2 lagi besar akan lebih mudah untuk menjelaskannya supaya mereka baca aja di buku ini gitu, nanti terakhir baru aku. Tapi Naka kemarin nanya loh ya. Iya, karena dia lihat-lihat. Oh ya, dia tanya ngapain bapak waktu kemarin di Ujulan? Masa di sini? Di Jadi Ujulan banyak, jawabnya. jadi belum kita jelasin karena takutnya mereka nangkepnya salah. Jadi nanti aja kalau sudah umur 8-9 tahun. Tapi Mikaela sendiri Oh, Mikaela sangat dewasa. Saya malah sangat beruntung punya dia sebagai anak pertama saya, karena setelah dikasih tahu dia nangis, tapi dia bilang dia memaafkan kami dan dia mengerti, dan pokoknya kalimatnya dia yang panjang itu ada di dalam buku, jadi nggak usah diceritain. Ya, bisa dikatakan kayak semacam penyesalan dirimu selalu ada gitu, apalagi meninggalkan 10 bulan anak di rumah gitu. Perasaannya gimana sih ketika lu di sini berdua gitu, di rumah nggak ada sosok orang tua ini? Waktu awal mungkin rasanya takut dan kepikiran anak-anak dan lain-lain, tapi setelah dijalanin Tuhan udah atur semuanya kok. Kayak anak-anak juga nggak sendirian, support system aku sangat kuat, mama aku, teman-teman aku semua nemenin anak-anak, dan kita pun di sini juga harus menguatkan dan menyehatkan diri kita dulu supaya nanti kedepannya kita mendidik anak-anak juga jauh lebih baik. Mas Ardi, ngerasa ketika dia semakin dewasa, Masa sih? pikiran dalam Iya. Lihat-lihat kemarin dia anak kecil. dia lebih mateng gitu. Iya, lebih bicara lebih bagus ya. Iya. Ya, proses Islam habis itu ya seperti yang tadi dia cerita ya. Jadi yang sebelumnya kita mempunyai suatu masalah dan berkomunikasi, ya sekarang dengan kedewasaan dia dan saya sedikit bertumbuh tapi lebih tidak dewasa dari dia tetap ya. Dengan kedewasaan dia ini kita bisa ya saling, kalau ada masalah kita saling terbuka, dan saya banyak mendapatkan pelajaran bahwa yang namanya lelaki itu tidak harus selalu nggak punya masalah, harus kelihatan kuat, ya nggak boleh nangis dan lain-lain. Itu kita belajar di sini bahwa ya itu mungkin menjadi penyebab ketika lo pendam masalah lo. Nah, jadi banyak belajar di sini, tapi ternyata ketika kita dapat sharing, apalagi kita dan mempunyai kepercayaan itu, ya itu semua menjadi jauh lebih ringan. Berarti cukup berubah sosok Ardi sendiri ya sebagai suami dan banget. Jadi ya mungkin nih kayak jawaban klise bekas anak rehab ya. Ya tapi kalau misalkan disuruh pilih mendingan ada kejadian itu atau tidak, ya bukan pada saat kejadiannya ya, tapi mendingan ada kejadian itu atau enggak, ya kita berdua sudah membicarakan mendingan itu, karena efeknya terhadap hubungan kita sebagai suami istri itu dan sebagai orang tua jauh lebih baik. Mas Ardi, Kita mengalami pendewasaan. kemarin kan di podcast Dedi juga ada nih kalian cerita tentang love story. Jadi di balik kisah ini adalah story kalian yang sangat dipuja-puja oleh orang-orang di luar sana nih. Katanya Mas Ardi bener-bener bela Nia pasang bar. Ini ceritanya gimana sih sebenarnya? Ya karena kan pada saat kejadian itu Ardi tidak ada di situ, dan dia sebagai seorang laki-laki sebenarnya ada pilihan untuk nggak usah datang dan lari ke luar negeri itu bisa gitu, karena dia tahu juga nggak dicekal. Sebenarnya untuk pilihan untuk dia untuk tidak mau susah sama-sama dan menjalani konsekuensinya bersama itu juga bisa dia pergi, tapi dia memilih untuk tetap datang dan bertanggung jawab atas semuanya juga sama-sama gitu. Ketika ini sudah dibuka ke publik, ya, ada beberapa komentar juga nggak enak katanya, saya mau kamu cari podcast pertama, pasti kalian akan dipanggil ke podcast seperti apa mungkin nanti Podcast berikutnya sudah ada, tapi aku kan nggak mau muncul terus gitu. Dari dulu aku juga nggak pernah mau ke podcast, jadi udah dipilih beberapa. Nah, komentar semua orang kan tidak akan terfilter tuh setelah aku udah membuka diri seperti ini, tapi kan itu udah dipikirkan dari awal pada saat memutuskan untuk mempunyai buku. Ya nggak apa-apa lah orang-orang berbicara gimana, mungkin ada beberapa dari pendapat yang mereka bisa kita jadikan pelajaran juga buat kita gitu. Jadi kita dengar aja secara hati terbuka. Ardi sendiri gimana nih Kak, melihat keterbukaan tadi gitu, hujatan mungkin kepada sang istri pasti banyak menanggapinya. Ya tadi sebagai konsekuensi itu di luar suatu konsekuensi, tapi kan saya melihatnya lebih dari sisi yang lain, itu ketika pohon itu makin tegar, anginnya makin kencang.
nggak mungkin kita bisa membahagiakan semua orang, itu nggak mungkin. Jadi mudah-mudahan ya yang mengapresiasi tentang keterbukaan ini akan lebih banyak daripada yang menghujat. Mungkin harapannya untuk buku Terakhir ya. seperti apa? Harapannya tentu dengan yang lagi kita sampaikan, ya kita sharing yang udah dipelajari oleh Nia, habis itu jalan hidup Nia itu mudah-mudahan dapat membawa manfaat, dapat dipetik manfaatnya dan bermanfaat bagi banyak orang. Kenapa sih diri adik gitu? Maksudnya ini kan Karena aku dipanggilnya Ade di rumah. dan itu pengen dibawa dalam buku ini jadi. Iya, kemarin lagi cari-cari, kayaknya itu yang paling pas lah. Oke. Terima kasih Oke, ya. oke, oke, semuanya cukup ya. Cukup ya. Apa? Cukup ya. Ah, Cukup ya. Cukup, thank you. beli dulu bukunya.